terkait dengan masalah limbah, ya, terkait dengan masalah limbah yang sudah bertahun-tahun dikeluhkan oleh warga yang terdampak. Saya berusaha untuk bisa bagaimana mencari solusi. Untuk pengrajin tahunya siap, pada prinsipnya siap. Hanya memang perlu kita fasilitasi terkait dengan pengolahan limbah. Ya, pengolahan limbah selama ini yang sudah dilakukan memang belum efektif, ya, karena biayanya cukup besar. Nah, ini sudah kita carikan solusinya sehingga nanti mudah-mudahan limbah ini bisa dikelola dengan baik sehingga tidak mencemari lingkungan. Berkunjung ke Kecamatan Jogoroto, bertemu dengan kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk beraudiensi, untuk menyerap aspirasi warga dari kepala desa, camat maupun warga di Jogoroto ini untuk Jombang lebih baik. Banyak sekali tadi masukan-masukan dari tokoh-tokoh maupun dari kepala desa untuk nanti bisa kita tindak lanjuti sehingga Jombang lebih baik. Kebetulan ini ada warga, salah satu warga yang tertimpa musibah kebakaran rumahnya. Hari ini kita memberikan, ya, bantuan baik berupa ada sembako, kemudian juga ada terpal maupun kasur dan asbes. Saya atas perhatian Kabupaten Jombang dengan adanya musibah ini, mudah-mudahan itu sabar, ya. Karena kita berusaha untuk bisa membantu. Ini ada bantuan, memang nanti untuk yang lain bisa dibantu sama desa, gotong royong, kan masih ada gotong royong di sini, nanti ada bantuan bisa segera ditempati. Bapak Ibu sekalian, saya sebelum jadi bupati pun krungu yang tidak jadi bupati, saudara-saudara saya yang jadi petani itu udah ngasih masukan. Nanti dari bupati tolong masalah pertanian, petani-petani ini diperhatikan karena di Jombang mayoritas sebagai petani sebagai lumbung padi. Ya, bagi bantuan pupuknya Pak Roni saya tanya gimana? Ya memang itu Pak, terbatas bantuan dari pusat seperti itu. Oke, mau ada ditambah silahkan, tapi bagaimana distribusinya, tepat sasaran atau tidak? Wah, bapak petani ngomong, itu gak tahu nyampe nanggon gua, gitu. Bupatinya nggak punya kepentingan apa-apa, semua monggo yang mau disampaikan, nanti kita carikan solusinya. Jangan sampai ada permainan-permainan, saya tidak mampu itu. Sudah terpatri dengan baik pemahaman di masyarakat bahwa sekolah adalah satu-satunya tempat yang paling tepat bagi anak-anaknya dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Sekolah adalah tempat mencetak agen-agen perubahan. Oleh karena itu, MTS juga harus mampu mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang mumpuni dan berakhlakul karimah. Tidak hanya itu, MTS juga harus mampu menjalin kerjasama yang harmonis dengan stakeholder dan instansi pemerintah. Harapan kami, keberadaan MTS Sains Salahuddin Wahid Pondok Pesantren Tebu Ireng Putri di Kesamben ini akan berdampak positif bagi generasi masa depan kita.
harga beras saat ini memang lumayan tinggi, sehingga perlu dilakukan intervensi. Salah satu intervensinya adalah operasi pasar, bekerjasama kita dengan Bulog. Ya, nanti kita keliling ke pasar-pasar. Ini ada dari dari Dinas Ketahanan Pangan ke pasar-pasar. Upayanya supaya membantu masyarakat yang kesulitan dalam hal untuk mendapatkan beras yang harganya cukup tinggi. Mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat. Namun demikian, operasi pasar ini akan kita lakukan evaluasi, apakah efektif atau tidak. Kalau cukup efektif, kita lanjutkan, dan juga mungkin perlu inovasi lain, tidak hanya operasi pasar. Seperti kita mesti membantu soal distribusi, ya. Distribusi ini agak kadang-kadang mempengaruhi harga barang. Oleh karena itu nanti kita evaluasi, kita lakukan inovasi lain, ya, selain melakukan operasi pasar. Karena operasi pasar ini yang paling mudah dan paling bisa dijangkau oleh masyarakat. Hari ini saya dengan rombongan dari Pemkab Jombang, kemudian ada dari Pak Ketua DPRD, dan ada perangkat desa. Ini saya berkunjung ke Desa Sumombito, Kecamatan Sumombito. Dalam rangka agendanya sebetulnya adalah bersih-bersih sungai, karena banyak eceng gondok dan sampah. Kenapa kita bersihkan? Karena ini menjelang musim hujan. Nah, menjelang musim hujan ini di sini biasanya sungainya meluap, sehingga kita perlu bersih-bersih sungai. Dan nanti kita juga akan mengadakan apel siaga bencana secara gabungan nanti minggu-minggu ini. Jadi dari Pemda, dari TNI, Polri, unsur masyarakat hari Rabu. Jadi kita apel siaga bencana. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita siap menghadapi musim hujan. Ya, karena Jombang bagaimanapun juga ada wilayah-wilayah yang rawan terjadinya bencana, ada banjir, ada tanah longsor. Oleh karena itu kita harus siap. Dan hari ini ya kita mulai di Desa Sumombito, Kecamatan Sumombito ini ya kita bersih-bersih dengan seluruh warga. Dan nanti bisa diikuti oleh desa-desa yang lain supaya kita siap dalam menghadapi musim penghujan ini. Kemudian tadi juga kita bahas, ini kebetulan ada jembatan yang sudah bertahun-tahun, akses masyarakat yang kurang lebar begitu, karena ini nggak bisa dilewati oleh mobil, hanya sepeda motor. Sementara Pak Kepala Desa ini minta supaya paling tidak bisa dilewati mobil, ambulan bisa masuk, ambulan desa, sehingga kalau ada warga yang sakit bisa segera kita bantu. Karena itu sudah kita rencanakan, tadi saya juga sepakat dengan Pak Ketua DPRD, untuk mungkin di anggaran 2025 insya Allah, karena 2024 kan sudah kita bahas, sudah selesai pembahasannya. Mudah-mudahan nanti Pak Kepala Desa sampaikan ke seluruh warga, sabar ya, insya Allah nanti 2025 mudah-mudahan nanti kita kontrol bersama dan diselesaikan. Ini kita akan evaluasi. Saya sudah beberapa tempat ya. Yang pertama waktu itu di Pasar Ngoro, kemudian Sumombito, Bareng, kemudian kemarin di Melimbing, sekarang di Ngudo. Nanti coba kita evaluasi operasi pasar kita ini efektif atau tidak, gitu ya. Ini kan memang sementara untuk yang bisa cepat untuk mengatasi kenaikan harga beras ya, yang paling cepat kan dengan melalui operasi pasar. Nah, kita nanti Bulog juga kerjasama dengan pedagang. Nah, cuman kan pedagang ini kadang-kadang untuk mengurus administrasinya itu kan agak ini ya, kurang punya. Nah, kita bantu nanti untuk mengurus. Tadi sudah kita sampaikan ke pengurus pasar, mungkin NBWP dan NIB-nya itu bisa diurus, sehingga nanti bisa lebih masif distribusi beras Bulog ini. Tapi inflasi sudah mulai turun ya, kalau di Jombang 2,1. Sebelumnya 3,2 dari data yang ada. Memang salah satunya dari beras, kemudian juga ada dari cabai. Cabai, tapi ini tadi udah turun, yang tadinya 70 sekarang 60. Ya, udah mulai turun. Ini imbas dari musim
Siap ya. Dari Basarnas. Siap. PP. Siap. Oke, siap. Dari Kodam Sabara. Sudah siap. Itu. Siap. Siap. Dari mana ini? Bang siap. Siap. Dari mana ini? Siap. Oke. Sudah siap. Siap. BMI. Sudah siap. Siap. Dari mana ini? Siap. Oke. Sudah siap ya? Siap. Ini dari Rundam. Sudah siap. Siap. Dari mana? Insop, sudah siap? Siap. Ini dari mana? UPN. Sudah siap? Siap. Dari mana? Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim. NU siap. Oh, NU, terima kasih. Sudah siap ya? Siap. Ini dari mana? Akhirnya Persatuan Perawat Nasional Indonesia Jombang. Oke, sudah siap? Siap. Panser. Ya, sudah siap? Siap. Dari mana? Rapi. Oke, ya, sudah siap? Siap. Dari mana? Lari. Oke, sudah siap? Siap. Dari mana? Oh, apa? Desa Gondek. Oke, iya, sudah siap? Siap. Dari mana? Sudah siap? Siap. Dari mana? Siap. Dinas Lingkungan Hidup. Sudah siap? Siap. Dari mana? Lokasi apa? Oke, sudah siap? Siap. Dari mana? Karena sudah siap? Siap. Dari mana? Apa itu? Oke, udah siap? Siap. Dari mana? Pramuka. BP 1312. Mantap, Bapak. Oke, terima kasih. Udah siap? Siap. Hari ini kita melaksanakan apel gabungan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana Kabupaten Jombang tahun 2023. Saya sebetulnya sudah mendapatkan laporan bahwa semuanya sudah siap, tidak perlu diapelkan pun sudah siap. Namun demikian, kenapa hari ini kita perlu apel gabungan siap-siagaan menghadapi bencana ini? Karena kita ingin menunjukkan kepada masyarakat Jombang bahwa masyarakat Jombang tidak usah khawatir, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut bahwa setiap saat terjadi bencana kita sudah siap. Kita tidak mengharapkan sebetulnya terjadi bencana. Namun demikian, kita tidak pernah tahu kapan terjadinya bencana. Termasuk di wilayah Jombang, ada beberapa wilayah yang potensial terjadinya bencana, baik itu banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan juga
juga bencana-bencana lainnya, khususnya bencana hidrometeorologi. Jadi sekali lagi apel gabungan ini kita ingin menunjukkan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak was-was, ya, supaya masyarakat tentram bahwa kita siap membantu, menolong mereka kapan saja, 24 jam kita siap.